moderasi beragama. Apaan? Wah, setiap itu jelasin dong yang detail. Moderasi beragama berasal dari kata moderasi, yang artinya jalan tengah dan tidak berlebihan. Nah, kalau digabung menjadi moderasi beragama, maka artinya adalah cara beragama yang seimbang. Dalam artian, tidak condong ke satu sisi seperti fanatik berlebihan ataupun anti terhadap ajaran agama. Lantas, siapakah yang pertama kali mencetuskan tentang moderasi beragama? Konsep moderasi beragama di Indonesia secara resmi diperkenalkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Istilah ini mulai sering dipakai sekitar tahun 2019, waktu Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, memperkenalkannya secara luas sebagai arah kebijakan nasional bidang keagamaan. Nah, tapi sebenarnya secara nilai, moderasi beragama bukan hal baru, melainkan sudah sejak lama diperkenalkan dalam ajaran agama. Contohnya yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang membahas mengenai nilai tasawuf, dan pada Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang membahas mengenai nilai toleransi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 9 nilai moderasi beragama. Apa saja sih? Yang pertama yaitu ada tawassul atau tengah-tengah. Yang kedua yaitu iktidal atau adil. Yang ketiga ada tasamuh atau toleransi. Nilai yang keempat yaitu syura atau musyawarah. Kemudian yang kelima ada islah atau perdamaian. Kemudian yang keenam ada al-qudwah atau teladan, bisa juga disebut sebagai panutan. Yang ketujuh ada al-mutawanah, yaitu cinta tanah air. Yang kedelapan al-la'uf atau anti kekerasan. Kemudian nilai yang kesembilan yaitu i'tiraf al-urf, yaitu menghormati adat dan tradisi. Yuk kita bahas satu persatu. Mulai dari nilai yang pertama yaitu tawassul. Tawassul berarti sikap tengah-tengah atau moderat, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Dalam konteks beragama, tawassul berarti menjalankan ajaran agama secara seimbang, adil, dan tidak berlebihan, serta terbuka terhadap perbedaan. Nilai yang kedua yaitu iktidal yang berarti bersikap adil dan seimbang dalam segala hal. Dalam moderasi beragama, iktidal mencerminkan perilaku yang tidak memihak, tidak fanatik, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai kebenaran dan keadilan. Nilai ketiga, tasamuh, yang berarti toleransi, yaitu sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, maupun budaya orang lain. Dalam moderasi beragama, tasamuh diwujudkan dengan menerima keberagaman sebagai hal yang wajar, tidak memaksakan kehendak, serta tetap menjaga hubungan baik meskipun berbeda agama atau pandangan. Selanjutnya, syura, berarti musyawarah, yaitu cara menyelesaikan persoalan dengan berdialog dan mencari keputusan bersama. Nilai ini mengajarkan pentingnya kebersamaan, keterbukaan, dan menghargai pendapat orang lain dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada islah yang berarti perdamaian atau memperbaiki hubungan. Nilai ini menekankan pentingnya menjadi penengah dalam konflik, menghindari permusuhan, dan berupaya menciptakan keharmonisan di tengah perbedaan. Selanjutnya nilai al-qudwah yang berarti teladan atau panutan. Nilai ini menekankan pentingnya memberi contoh yang baik dalam ucapan maupun perbuatan, sehingga orang lain terdorong untuk meniru sikap positif dan berakhlak mulia. Tak lupa nilai al-mutawanah yang berarti cinta tanah air. Nilai ini mengajarkan agar setiap warga menjaga, menghormati, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Karena mencintai tanah air merupakan bagian dari wujud keimanan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya ada nilai al-la'uf, artinya menolak kekerasan dalam bentuk apapun.
baik fisik maupun ucapan. Orang yang memegang nilai ini lebih memilih jalan damai dan cara-cara lembut untuk menyelesaikan masalah tanpa emosi atau menyakiti orang lain. Dan nilai yang terakhir yaitu i'tiraf al-urf, yang berarti menghormati adat dan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nilai ini mengajarkan kita untuk tetap menghargai tradisi masyarakat sekitar. Nah, itulah dia 9 nilai moderasi beragama beserta penjelasannya. Moderasi beragama diterapkan agar menjaga persatuan masyarakat yang berasal dari latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau misalkan di suatu negara penduduknya memiliki ras dan agama yang sama, apakah perlu tetap menerapkan sikap moderasi beragama? Atau malah moderasi beragama tidak diperlukan di tempat tersebut? Yuk tulis pendapat kalian tentang pertanyaan tadi di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, dan makasih udah nonton video aku sampai selesai. See you next video, bye!